Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di khamsatun udafi biha al-waba'iha al-mustafa wal-murtaba wabnahuma wa fatimah. Di khamsatun udafi biha al-waba'iha al-mustafa wal-murtaba wabnahuma wa fatimah. Di khamsatun udafi biha al-waba'iha al-mustafa wal-murtaba wabnahuma wa fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihada, dan dengan ini, atau dan sebab ini boleh. Falnafham, maka hendaklah paham. Faltafham, maka hendaklah paham engkau qaulahu sallallahu alaihi wasallam, kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu, dikatakan, li sahibil Quran, bagi sahibil Quran, maksudnya orang yang hafal Quran. Li sahibil Quran, terhadap orang yang hafal Quran. Iqra, bacalah kamu. Warqah, dan naiklah kamu. Warqah, dan naiklah, atau ya naiklah. Jadi Rasulullah memerintahkan bacalah dan naiklah. Jadi jangan sekedar membaca. Jadi orang hafal Quran bukan hanya terus, tapi naiklah. Naiklah apa? Naik kepada pemahaman dan seterusnya, mengilmui kandungan Al-Quran. Lalu dari situ jadi Al-Quran itu menjadi modal, gitu ya. Bukan menjadi beban. Wah, aku repot ini, gimana mempertahankan. Modal hidup untuk ya melahirkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep. Kalau kamu berdagang, gimana konsepmu berdagang? Kalau kamu bertani, konsepmu bertani. Nah, itu. Kamu belajar, konsepmu belajar gimana? Tujuannya, cita-cita, dan seterusnya, gitu ya. Dan kalau bisa punya konsep tentang kehidupan, gitu, berdasarkan Al-Quran yang dihafal itu, tidak sekedar hafal. Gitu ya. Jadi orang yang paling mengerti kehidupan mestinya orang yang hafal Quran, karena semua ya, semua tentang kehidupan dunia sampai akhirat sudah disebutkan dalam Quran. Maka kalau orang hafal Quran tidak ngerti konsep kehidupan itu, konsep ekonomi, konsep politik, konsep bernegara, konsep bermasyarakat, konsep berkeluarga, memajukan umat masyarakat, nah ini berarti masuk yang pertama. Kama salil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang mengangkut kitab. Jadi kitabnya diangkut, tapi setelah ditanya, itu apa isinya keledai? Keledai bilang enggak ngerti, yang penting tak angkut. Nah, jangan sampai seperti itu. Iqra, bacalah olehmu warqah, dan naiklah kamu. Warattil, dan tartilkan. Kama kuntu, sebagaimana ada saya, turattil, mentartilkan saya, fit dunia, di dunia. Kama kunta, sebagaimana ada kamu, turattilu, mentartilkan kamu, fit dunia, di dunia. Fadhahiruhu, maka adapun zahirnya hadis, maklumun, ialah maklum, telah diketahui linnasi, bagi manusia, wal ammah, dan umumnya manusia. Zahirnya hadis itu sudah maklum bagi manusia dan kebanyakan orang. Tapi wa haqiqatuhu, dan apun hakikatnya hadis, ma ialah suatu dzakarna, yang telah menyebutkan kami itu kepada malakah, kepadamu, keterangan tadi malam itu. Ala, ingatlah,
Innama dzalika, sesungguhnya dzalika adapun hal itu. Innama dzalikal alimul azim wal malikul kabir fil Islam alladzi yahmiluhum ala ma'rifatil ulum was sina'at. Ala, ingatlah, innama dzalikal alimul azim, sesungguhnya orang alim yang besar, orang berilmu al-azim yang besar, wal malikul kabir, dan penguasa yang besar, fil Islam, di dalam Islam, ingatlah, sesungguhnya itu seorang berilmu yang besar dan penguasa yang besar dalam Islam. Siapa? Alladzi yahmiluhum, adalah orang yang membawa mereka umat Islam. Alladzi yahmiluhum, ialah orang yang membawa kepada mereka umat Islam ala ma'rifatil ulum, untuk mengetahui ilmu-ilmu yang telah disebutkan itu. Jadi ilmu ada dua, ada ilmu syariat, ada ilmu afaq dan anfus. Ilmu syariat, ada ilmu tentang alam dan tentang diri manusia. Itu semua adalah ilmu agama. Adalah orang yang membawa mereka untuk mengetahui ilmu-ilmu wasinaat dan teknologi. Liyafadu, untuk menjaga mereka. Liyafadu, untuk menjaga mereka madaniyatahum, kepada peradaban mereka. Liyafadu, untuk menjaga mereka madaniyatahum, kepada peradaban mereka. Ya. Menjaga peradabannya. Umat Islam punya peradaban beda dengan orang yang tidak Islam. Ya, umat Islam. Karena umat Islam punya akidah tauhid la ilaha illallah, dan kehidupannya harus dibangun di atas itu. Maka punya peradaban yang berbeda dengan orang lain. Ya. Wa yuqimu, dan menegakkan mereka. Wa yuqimu, dan menegakkan mereka al-wazna bil qisti, kepada timbangan bil qisti, dengan adil. Jadi umat Islam adalah umat yang menjaga peradabannya dan menegakkan timbangan dengan adil. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa wadu'al mizan wasyamsa rafa'aha wasyamsa wal qamara bihusban. Apa dalam Quran? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Terus wasyamsu wal qamaru bihusban. Terus wassamaa rafa'aha wa wadu'al mizan. Allah menciptakan mizan dalam kehidupan ini, dan umat Islam yang harus menegakkan mizan itu, keseimbangan, timbangan bil qisti, dengan adil. Ya. Timbangan apa itu? Timbangan kehidupan, timbangan hukum, keadilan, dan seterusnya. Wa yakunu, dan ada mereka, umat Islam khulafa Allah fil ard, ialah para khalifah Allah di muka bumi. Fil misal tsani, pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, yang tadi malam itu. Wa dzalikal hakimul azimur rabbani, ar-rabbani fil misalil awal. Dan itulah al-hakim, orang bijak, al-azim, yang agung, ar-rabbani, yang mendapatkan nur rabbani, fil misalil awal, pada contoh yang pertama.
Alladzi adraka yang mengetahui. Alladzi adraka yang mengetahui sirrul khaliqati kepada rahasia al khaliqati makhluk. Alladzi adraka yang mengetahui sirrul khaliqati kepada rahasia makhluk atau penciptaan bi qadrata qatihi dengan kadar kemampuannya. Hadzani adapun ini dua tadi seorang ilmuwan agung, penguasa yang besar dan hakim rabbani. Hadzani adapun dua ini wa amsaluhum dan yang serupa dengan keduanya. Hum adapun mereka itulah auliyaullahi ialah wali-walinya Allah. Hum adapun mereka auliyaullahi ialah wali-walinya Allah. Wa khulafa'uhu dan khalifah-khalifahnya Allah fil ardi di muka bumi. Wa khulafa'u anbiya'ihi dan khulafa'u anbiya'ihi dan khalifah-khalifah anbiya'ihi nabi-nabinya Allah. Sama misinya. Jadi melanjutkan misinya Rasulullah dan para nabi dan menjadi khalifahnya Allah, wakilnya Allah di muka bumi. Jadi Allah Ta'ala merawat, memelihara alam semesta, dilanjutkan keperawatan Allah oleh orang-orang yang mendapatkan pencerahan itu. Jadi dia berfungsi seperti itu di tengah-tengah kehidupan. Maka tidak tinggal diam ketika ada kezaliman, tidak diam ketika ada ketidakadilan. Dia akan memperjuangkan keadilan. Ya. Dia akan mencerahkan masyarakat supaya masyarakat tidak jomplang. Jomplang itu ada yang kuat, ada yang lemah. Dia akan menegakkan al-qisthah. Ada maka falimithli hada, maka untuk seperti ini. Falimithli hada, maka untuk seperti ini falyakmal, maka hendaklah beramal al-amiluna, siapa orang-orang yang beramal. Falimithli hada, maka untuk seperti ini maka hendaklah beramal siapa orang-orang yang beramal, ya. Menjadi pelanjut-pelanjutnya Nabi, membangun peradaban. Wa fi dzalika, dan dalam hal itu, wa fi dzalika, dan dalam hal itu falyatanafas, maka hendaklah saling berlomba-lomba. Falyatanafas, maka hendaklah saling berlomba-lomba al-mutanafisun, siapa orang-orang yang berlomba-lomba. Dalam hal seperti ini umat Islam saling kejar mengejar. Jadi dalam hal yang sangat penting, sangat urgen, sangat substansi dalam kehidupan dan kemajuan umat Islam, bukan dalam hal yang tidak penting, ya, hanya atribut-atribut, bukan. Tapi dalam hal-hal yang betul-betul mau memajukan umat Islam. Haula'i, adapun mereka, hum adapun mereka, alladzina, ialah orang-orang yakununa yang ada mereka fi a'lal jannah, di paling tingginya surga. Haula'i, adapun mereka, hum mereka, alladzina, ialah orang-orang yakununa yang ada mereka fi a'lal jannati, di paling tingginya surga. Wa qad taraku, dan sungguh meninggalkan mereka, wa qad taraku, dan sungguh meninggalkan mereka adnaha, kepada rendahnya surga, lil juhala'i, terhadap orang-orang yang bodoh. Lil juhala'i, terhadap orang-orang bodoh. Orang bodoh asalkan beriman dan tidak banyak dosa masuk surga, meskipun surga yang rendah, ya lumayan, ya asalkan tidak banyak dosa lang. Kama fil hadis, dalam sebagaimana fil hadis, di dalam sebuah hadis, wa illiyuna li ulil albab, dan adapun tempat-tempat yang tinggi, wa illiyuna, dan adapun tempat yang tinggi, li ulil albab, ialah bagi ulil albab, orang-orang yang berakal, yang mempergunakan akalnya. Fal jannatu, maka adapun surga, miftahuha, adapun pintunya surga,
Al-ma'arifu ialah pengetahuan. Karena orang nggak bisa, ya, nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan akan masuk surga kan nggak bisa. Sholat, tapi nggak punya pengetahuan kan salah-salah sholatnya. Baca Quran, tapi tidak punya pengetahuan, baca Qurannya salah-salah. Melakukan apapun tanpa pengetahuan salah. Wa fatihatul kitab, dan adapun fatihahnya Alkitab. Wa fatihatul kitab, dan adapun fatihahnya kitab. Fatihatul ma'arifih, ialah pembukanya ilmu-ilmu. Jadi surat Al-Fatihah ini pembukanya ilmu. Maka dia sebut Fatihah, Fatihatul kitab. Wa ma yaqiluha, dan tidak mengerti kepadanya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Tidak mengerti kalau Fatihah itu adalah pembukanya ilmu, kecuali orang-orang yang berilmu. Ha anada, inilah anada saya. Ha anada, inilah saya. Qad abantu, sungguh telah menjelaskan saya. Qad abantu, sungguh telah menjelaskan saya. Dud, no, sini pindah, sini Dud. Sini, ambil kursi gendut, sana. Qad abantu, sungguh telah menjelaskan saya. Al-awalima, kepada seluruh alam. Al-awalima, kepada seluruh alam. Alam atas, alam bawah, alam atas, alam tinggi, alam rendah. Al-awalima, kepada alam-alam allati tawallallah, yang mengambil siapa Allah. Allati tawallallahu, yang menguasai Allah. Boleh. Tarbiyataha, kepada perawatannya. Tarbiyataha, menghadap sini, kepada perawatannya. Wa tarqiyataha, dan peningkatannya. Wa anta, dan kamu taklamu, mengetahui kamu, anna tarbiyata, sesungguhnya adapun tarbiyah perawatan, pemeliharaan, pendidikan, itu tarbiyah, ya. Perawatan, pengaturan, pemeliharaan, itu tarbiyah. Pendidikan, ya'uzuha, membutuhkan, butuh kepada tarbiyah amroni, apa dua perkara. Dan kamu tahu bahwa perawatan, pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan itu butuh dua perkara. Membutuhkan dua para apa? Satu ar-rahmatu, rahmah, kasih sayang, wasyiddatu, dan keras. Ini sama dua-duanya. Dua, butuh kasih sayang, wasyiddatu, dan keras. Kalau disayang terus, ya murid itu hanya turu kayak gendut. Kalau disayang terus, jadi butuh dua, ya. Butuh rahmah, kasih sayang, wasyiddatu, dan keras atau tegas. Nah, gitu. Ini sama-sama dibutuhkan. Maka Islam itu dua-duanya dalam Islam, ya. Dalam Islam itu dua-duanya, ya. Islam tidak terus hanya membawakan agama ini hanya dengan kasih sayang tok. Kalau hanya dengan kasih sayang tok, disepelekan orang, gitu ya. Nabi Muhammad
sangat lembut, sangat penyayang. Kepada orang-orang enggak punya sangat penyayang Nabi Muhammad. Ya. Kepada orang-orang lemah sangat penyayang, kepada anak-anak yatim sangat penyayang. Tapi Nabi Muhammad juga tegas kalau agama dipermainkan. Nah, gitu loh ya. Tidak bisa, enggak bisa sebelah. Pendidikan juga begitu, guru harus menyayangi muridnya, tapi tidak cukup sayang. Pada waktunya guru perlu nempeleng muridnya yang membeling. Gitu ya. Karena kalau ada murid ngeyel, kok dibiarkan disayangi terus, enggak mari-mari. Kalau ditampar baru mari murid kayak gitu. Ngerti? Jadi kalau saya terkadang keras kepada kamu, itu apa? Dalam rangka mengkombinasikan antara kasih sayang dan tegas. Paham? Oh, kalau kamu hanya disiarkan terus kepada yang terhormat Lang, kepada yang terhormat anakku gendut, tolong kamarnya dibersihkan. Wah, gak digubris. Nah, kalau bawa pentungan, nah, ayo bersihkan kamar. Nah, baru Lang bangkit, baru gendut bangkit. Ustaz Hambali juga ya. Nah, kalau Ustaz Hambali hanya diserukan Ustaz Hambali, wah, tetap salat duha. Wah, Ustaz saya. Nah, itu ya. Sudah tempatnya salat duha saya. Butuh dua-duanya. Paham? Ya? Paham, Jib? Bu? Butuh apa? Kasih sayang dan tegas. Ini sama-sama butuh. Ustaz-ustaz ini. Ya apa enggak? Nah, Nabi Muhammad sangat lembut, sangat penyayang. Nabi Muhammad suka memaafkan, dermawan. Tapi pada waktu yang lain, kalau sampai agama disinggung-singgung, apa? Perang. Loh iya, nah orang kan ada yang anti perang. Oh jangan anti perang. Oh, Islam diinjak-injak sama orang kafir. Kalau Islam ini enggak punya keberanian, ya apa enggak? Seperti sekarang kita ini dileceh-lecehkan terus Islam. Kenapa? Gak ada pemimpin Islam yang mengkombinasikan antara kasih sayang dan tegas. Nah, gitu loh ya. Gitu. Harus tegas. Kalau Islam kok dibuat permainan, oh, sampai ke lubang WC, golei. Nah, gitu. Gak ada ampun Nabi Muhammad. Siapa yang permainkan Islam, diperangi sama Nabi Muhammad. Ya apa enggak? Nabi Muhammad lembut enggak? Penuh kasih sayang enggak? Kasih sayang. Enggak ada orang yang lebih lembut dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu murah senyum, ya, senyum, penyayang, enggak pernah tidak memberi kalau ada orang meminta, gitu, ya. Ketemu anak yatim, dilus-elus, diajak makan, itu Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau agama dipermainkan, oh jangan coba-coba, gitu ya, jangan coba-coba. Perang. Itu Nabi Muhammad. Jadi kenapa? Karena kalau enggak, agama ini akan disepelekan. Nah, gitu loh. Ini perang. Maka Nabi Muhammad lembut, penyayang, pemaaf, tapi pada saat yang lain Nabi Muhammad jadi panglima perang. Nah, coba. Jadi apa? Panglima perang Badar tuh. Nabi Muhammad jadi panglima. 313 orang melawan ribuan orang. Di tengah panasnya matahari, bulan puasa. Perang Badar itu bulan puasa. Jadi sahabat-sahabat perang dalam keadaan puasa. Mana ada orang perang dalam keadaan puasa? Itu ya. Bulan puasa itu enggak loyo kayak Allah ini. Perang Badar itulah bulan puasa. Ngerti? Doa Nabi Muhammad. Pokoknya akhirnya diberi menangan oleh Allah Ta'ala. Nah gitu. Ngerti? Kamu kalau pelajari Allah Ta'ala ya begitu. Allah Ta'ala lembut, sayang pada kita. Sangat sayang. Ya, kita ini gak dikasih anti. Jantung kita ini oleh Allah dirawat terus. Gak pernah berhenti. Kita dikasih matahari, dikasih air, dikasih tanah, dan segala macam. Nah, sangat penyayang Allah. Kamu minta apa dikasih oleh Allah. Berdoa. Tapi kalau kamu beling, kalau Allah sampai marah, awas. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ampun kamu gak diperhiraukan. Memang saya butuh lo gitu Allah Ta'ala. Kamu sudah tak peringatkan. Maka ini mudah-mudahan corona ini belum marahnya Allah. Kalau ini marahnya Allah gak akan dicabut sehingga tumpes semua kita ini. Karena saking banyaknya dosa kita. Karena kita terlalu banyak dosa. Nah karena Allah penyayang terus Allah disepelekan. Nah itu loh ya. Gitu. Allah menghancurkan banyak orang, bangsa dihancurkan. Allah gak butuh kita. Nah,
gitu loh, ya. Gitu. Jadi tarbiyah itu membutuhkan dua hal, rahmah dan tegas. Fa idza lam takun rahmatun, maka jika tidak ada rahmah, kasih sayang, au uzimah, atau tidak ada al jazaa'u, apa balasan, kasih sayang atau balasan. Wal mukafa'atu bil ihsan wal isaa'ah wal mukafa'ah, dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Mukafa'ah bil ihsan itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau gendut baik dikasih hadiah, dilus-lus, wah bagus kamu duduk ganteng, nah gitu kan. Tapi wal isaa'ah juga membalas keburuan, dan keburuannya kok bolos, harus digebuki kalau sudah berulang-ulang. Nah, itu. Dan membalas keburukan dengan keburukan juga. Kalau nakal dijewer. Nah, gitu. Dihukum. Nah, gitu. Seandainya tidak ada kedua-duanya, kanat at-tarbiyatu, maka ada at-tarbiyatu, adapun tarbiyah, perawatan, pendidikan, pemeliharaan naqisotan, ialah kurang. Nah, gitu ya. Ingat itu ya, akan kurang. Walaqad ja'alallahu, dan sungguh menjadikan Allah, siapa Allah, al-ummah, kepada ibu. Walaqad ja'ala, dan sungguh menjadikan Allah, siapa Allah, al-ummah, kepada ibu, aqraba ila rahmah, ialah lebih dekat kepada kasih sayang. Nah, ibu perempuan itu lebih dekat kepada kasih sayang. Tapi ini ibu tertentu. Ada perempuan yang lebih keras dari laki-laki, ada juga. Jadi nggak ada orang di tempat saya di sana itu justru takutnya sama ibunya. Nah itu ya. Sama bapaknya malah nggak ada. Nah itu ya. Tapi sebagian besar ini ya. Waqad ja'alallahu, dan sungguh menjadikan Allah, siapa Allah, al-ummah, kepada seorang ibu, aqrabah, ialah lebih dekat, ila rahmati, kepada kasih sayang, wal abah, dan kepada ayah, aqrabah, lebih dekat, ila syiddati, kepada tegas. Tegas atau keras. Wal mujazati, dan membalas, menghukum. Nah, itu ayah. Nah itu harus sama-sama ada, ya, harus sama-sama ada. Sehingga ada ibaratnya hutan. Nah Indonesia ini ibaratnya hutan belantara, ya harus ada ibunya, harus ada bapaknya. Nah, gitu loh ya. Sekarang kalau ada orang tegas di Indonesia itu dibully. Padahal itu butuh. Ibarat hutan, kalau gak ada yang tegas, gak ada yang berani, itu ibarat hutan gak ada harimaunya. Hutan kalau gak ada harimaunya, ini gak wibawa, disepelekan orang seenaknya saja. Ya apa enggak? Tapi kalau ada harimaunya hutan, jangan macam-macam ya. Jadi kita bisa dimakan harimau di sini. Nah, jadi hutan itu berwibawa. Umat Islam juga harus begitu mestinya. Ya. Harus ada harimaunya. Ngerti ya? Supaya Islam itu berwibawa. Fa idza fuqidah, maka jika tidak ada ahaduhuma, apa salah satunya, ibu dan bapak, yang menebar kasih sayang dan yang tegas. Fa idza fuqidah, maka tidak ada ahaduhuma, apa salah satu dari ar-rahmah wasyiddah, saat at-tarbiyah, maka jadi buruk at-tarbiyah itu, apa perawatan, apa pengasuhan, apa pemeliharaan, apa pendidikan. Ingat, tarbiyah itu artinya gitu, panjang ya, tarbiyah. Fa asyara, maka beri isyarah Allah ilal awwali, kepada yang pertama, kepada kasih sayang. Fa asyara, maka beri isyarat Allah ilal awwali, kepada yang pertama, biqaulihi, dengan firman-Nya, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim. Allah, segala puji milik Allah, Rabbil Alamin, pemelihara, perawat, pengayom, pengasuhnya, pengaturnya alam seluruh Allah itu siapa? Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Allah. Tapi ini belum titik, itu baru koma. Nah, kalau sampai di situ kamu leha-leha, kamu sudah gak apa-apa. Sering-sering kepada kusumu. Allah toh maha pengasih maha penyayang, nanti toh dimaafkan oleh Allah. Nah gitu. Gak apa-apa ngapusi, gak apa-apa korupsi. Nah gitu ya. Allah maha penyayang kok, masa Tuhan gak sayang sama kita? Nah, manusia akan seenaknya saja. Maka itu koma. Wa ila tsani, dan kepada yang kedua apa? Tegas, keras biqaulihi, dengan firman-Nya Maliki yaumiddin. Nah, mau apa kamu? Nah, itu ya. Meskipun Allah pengasih dan penyayang, tapi ingat, dialah raja di hari pembalasan. Maliki siapa? Raja di hari sehingga setiap orang akan datang berlutut kepadanya. Semua Donald Trump, semua presiden, raja-raja berlutut besok di hadapan Allah. Sini, merangkak dia. Gimana kamu jadi presiden? Ampun Tuhan, kamu gaya ya, kayak presiden tenan, presiden sejati saya. Nah, gitu. Saya yang punya dunia dan sisinya. Nah gitu, merangkak-rangkak. Nah itu Allah Ar-Rahmanir-Rahim, tapi tidak apa? Maliki raja di hari pembalasan. Maka semua orang akan datang berlutut kepadanya. Akni, maksudnya Malikal amri fi yaumil jaza, pemegang, penguasa urusan pada hari pembalasan. Itu Allah Ta'ala. Amar rahmatu, adapun rahmah faqad araftah. Amar rahmatu, adapun rahmah faqad araftah, maka sungguh mengetahui kamu kepada rahmah fima taqaddama, dalam keterangan yang telah lalu. Fima taqaddama, dalam keterangan taqaddama yang telah lalu. Apa keterangan? Ya, sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang rahmah, kasih sayangnya Allah, sampai Allah menyayangi hewan yang hidup di dasar lautan yang gelap. Allah kasih dia center. Apa center? Baterai oleh Allah, hidup dia di sana. Ada hewan yang kecil sekali, ya, macam-macam dihidupkan oleh Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Tapi wa amal jazaa'u, dan adapun balasan. Wa amal jazaa'u, dan adapun balasan, fa innahu, maka adapun jaza' tabi'un, ialah mengikuti lil a'mali, terhadap perbuatan. Nah, balasan ikut kepada perbuatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala, ya. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun. Tergantung perbuatannya, balasannya ya. Kalau baik dapat balasan baik, kalau buruk akan dibalas buruk. Itulah namanya mizan, itulah namanya keadilannya Allah. Apa naj'alul, apakah kami akan menjadikan, apakah kami akan menjadikan al-muslimina, kepada orang-orang muslim, kal mujrimin, seperti orang-orang yang berbuat dosa? Ya tidak. Apa naj'alul muslimina, apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim kal mujrimin, seperti orang-orang berbuat dosa? Tidak. Malakum, ada apa dengan dirimu? Malakum, ada apa dengan dirimu? Kaifa tahkumun, bagaimana tahkumun, kamu memutuskan. Ini karena dikira oleh orang-orang kafir,
orang Islam akan besok bernasib sama dengan orang berdosa. Enggak. Malakum, ada apa kamu kok berpikiran gitu? Kaifa tahkumun, bagaimana kamu memutuskan begitu? Enggak sama. Orang-orang yang patuh kepada Allah tidak sama balasannya dengan orang yang durhaka kepada Allah. Al-Qalam 35-36. Surat Al-Qalam ayat 35 dan 35. Ala taro, apakah kamu tidak melihat? Ini ala taro, gongok kidut, catat. Ala taro, apakah kamu tidak melihat annar rajulal kasilah, sesungguhnya seorang yang pemalas. Dengar dud. Anas gendut, dengarkan. Sesungguhnya seorang yang pemalas ini yusibu, maka akan menimpa kepada pemalas al-maradu, apa penyakit. Karena kamu malas membersihkan badannya, malas mencuci bajunya, malas membersihkan kamarnya. Ngerti? Akan ditimpa oleh satu penyakit, dua wal fakru, dan kebzi, atau menyakiti him kepada manusia. Menyakiti orang, ya akan disakiti oleh orang. Gitu loh. Ya. Wahakada, dan begitu juga man, adapun orang yakrahu yang tidak suka an-nasa kepada manusia, au yu'zi, atau menyakiti him kepada manusia. Jadi orang Jawa bilang ngunduh wahing pakerti. Apa? Ngunduh wahing pakerti. Ya. Apa? Ngunduh wahing pakerti. Siapa nanam, maka dia akan panen. Kalau kamu nanam apel, maka besok kamu pasti panen apel. Tapi kalau kamu tidak nanam apa-apa, atau malah nanam pohon yang berduri, ya kamu hanya panen duri. Ya, nanam pohon-pohon yang berduri tidak berbuah, besok kamu akan panen duri. Kalau nanam apel akan makan apel, nanam jeruk akan panen jeruk. Ya gitu. Ngunduk wahing pakerti. Orang akan mengunduh itu apa? Memetik buahnya wahing paker. Wah itu buahnya pakerti perilaku. Nah, jadi perilakumu itu besok yang akan menghasilkan buah, dan buahnya itu yang akan mau tidak mau harus kamu petik. Nah itu. Wataro dan melihat kamu hukumatil ardi, kepada pemerintahan di muka bumi. Hukumatil ardi, kepada pemerintahan di muka bumi, qatibatan semuanya. Nasobat mengangkat mereka pemerintahan al-qudata kepada para hakim. Lambangnya pengadilan itu neraca keadilan. Nah, meskipun sekarang pengadilan banyak, keadilan yang langka. Paham? Pengadilan di semua kabupaten ada. Setiap kabupaten ada pengadilan negeri, provinsi tinggi, pusat mahkamah agung. Hakim banyak, tapi keadilan yang semakin langka. Nasobat mengangkat mereka al-qudata kepada para hakim, wa aqamat, dan membentuk mereka al-jundah kepada tentara-tentara. Wa ja'alat, dan menjadikan mereka laha bagi pemerintahan, bagi negaranya. Wa ja'alat, dan menjadikan para pemerintah laha bagi negara, bagi arti duron lil habsi, kepada rumah-rumah tahanan, rutan. Ya, rutan bukan rumahnya orang hutan, rutan itu rumah-rumah tahanan. Nah, sekarang tahanan-tahanan banyak dikeluarkan karena corona. Wa ukhra, dan yang lain. Di samping satu sisi bikin rumah-rumah tahanan, penjara-penjara,
tentara, polisi, dan hakim-hakim, tapi wa ukhra dan yang lain membikin rumah-rumah li ikramil wafidin untuk memuliakan orang-orang yang datang, turis-turis, minal aktor dari segala penjuru. Wa ukhra dan rumah-rumah yang lain li ikramil wafidin untuk memuliakan orang-orang yang datang, minal aktor dari seluruh penjuru. Wa wadu'at dan meletakkan apa hukumah, apa pemerintah di seluruh bumi, al-qawanina kepada undang-undang, Cuma kalau undang-undang yang dibuat manusia beda dengan undang-undangnya Allah, ya. Kalau undang-undangnya para raja, para pemerintah isinya hanya hukuman, mulai pasal 1 sampai pasal terakhir masalah hukuman. Ya apa enggak? Kalau Allah Ta'ala enggak, ada wajib, sunnah, itu bukan hukuman. Kalau melakukan dapat pahala. Paham? Dapat pahala. Kalau di Indonesia kan enggak ada. Di Indonesia ada, kalau kamu naik motor tidak pakai helm maka sanksinya sekian. Tidak ada dalam pasal siapa yang pakai helm maka dapat uang Rp1.000. Kan lumayan. Nah, itu bedanya manusia dengan Tuhan. Jadi manusia itu cenderungnya hanya menghukum orang. Maka semua undang-undang di muka bumi dibikin oleh para penguasa untuk menghukum rakyat. Nah, maka lahirlah demokrasi. Rakyat harus mengontrol pemerintah. Karena rata-rata penguasa, pemimpin itu senang yang menghukum. Coba, ada dalam pasal lalu lintas dus, kalau orang pakai helm pahalanya apa? Hah? Enggak? Yang ada apa? Kalau orang enggak pakai helm, maka berapa undang-undangnya dus? Kalau di jalan cukup 50.000. Nah, gitu ya. Mestinya, maksud tadi, kalau orang enggak pakai helm dihukum, kalau pakai helm mestinya diapakan? Hah? Dikasih sesuatu, ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya. Ternyata enggak. Nah, ini bedanya manusia dengan Tuhan. Allah melarang perbuatan zina. Dan Allah akan memasukkan surga orang yang tidak berzina. Nah, itu. Jadi seimbang. Jadi kalau berbuat zina itu haram, paham? Maka orang menikah itu dapat pahala. Dan pahalanya tinggi. Nah, gitu loh. Paham? Jadi kalau orang minum minuman keras itu dosa dan diancam neraka, kamu minum air, minum es jus, minum kopi, minum minuman yang halal dapat pahala. Nah, gitu loh. Itu Allah Ta'ala. Maka ada wajib dan sunnah yang berpahala, ada haram dan makruh yang dosa, ada mubah. Nah, sedangkan kalau bagi undang-undangnya pemerintah haram semua urusan haram. Kalau orang membunuh orang, ya apa enggak? Dihukum enggak? Penjara. Mestinya kalau orang enggak membunuh seperti kita ini kan mestinya dikasih apa? Mestinya dikirim dari pemerintahan kepada yang terhormat Firdaus. Ini adalah sebagai balasan karena Anda sudah selama hidup 23 tahun tidak pernah membunuh orang. Nah, mestinya begitu. Ya apa enggak? Loh, kalau yang membunuh dihukum, saya yang enggak membunuh kan ada penghargaannya. Ya apa enggak? Kalau orang pakai helm, enggak pakai helm dihukum, mestinya kalau pakai helm dapat apa? Ya, itu polisi berdiri di pinggir jalan, mau kasih apa? Ini masalah apa? Es jus apa? Karena sampai pakai helm, kan lumayan. Wah, banyak orang pakai helm. Ya apa enggak? Oh, hanya ngobrol orang nggak pakai helm terus. Nah, gitu. Ini bedanya Tuhan dan penguasa di bumi. Beda. Gitu ya. Maka KUHP itu isinya apa? Hukuman semua. Gak ada penghargaan kepada orang yang menjalankan hukum. Beda ya. Bahwa dan meletakkan siapa para pemerintah al-qawanina kepada undang-undang wal hududa dan aturan-aturan. Semua aturannya masalah hukum dan sanksi. Wadhalika dan adapun itu sairun ialah berjalan ala nidhamin atas suatu sistem di masyarikil ardi di belahan timurnya bumi wa magharibiha dan bagian baratnya bumi.
Walamma kana al-qanunul basyariyuh, dan setelah ada al-qanunul basyariyuh, apa undang-undang manusia. Dan karena ada al-qanunul basyariyuh, apa undang-undangnya manusia, yalhaqu bertemu atau mengena kepada undang-undangnya manusia al-khata', apa kekeliruan. Ini sudah pasti ya, undang-undangnya manusia pasti banyak keliruannya, karena yang bikin itu rata-rata tidak ingin jadi kena hukum, maka dibikin oleh undang-undang itu oleh DPR-nya punya kepentingan, maka bawa kepentingannya masing-masing, akhirnya undang-undangnya itu paling buruk, karena semua fraksi ingin kepentingannya masuk di situ dan aman. Nah, itu loh. Seperti itu undang-undang. Pasti ini. Walamma kana al-qanunul basyariyyu, dan karena ada apa undang-undang manusia, yalhaqu bertemu atau mengena kepadanya al-khata', apa kekeliruan, li khalalin fihi, karena adanya cacat fihi di dalamnya, ada cacat, ceto ini. Auli dolalil qudati, atau karena sesatnya para hakim pelaksanaannya ini. Mencela-mencele, tergantung uang. Auli dolalil hakim qudati, atau karena sesatnya para hakim wal hukam dan pemerintah. Au jahlihim, atau bodohnya mereka. Apa? Karena seperti itu, maka ja'alallahu, menjadikan Allah, siapa Allah, ja'ala, maka menjadikan Allah, siapa Allah, al-jaza al-awfa, kepada balasan yang paling top. Al-jaza al-awfa, kepada balasan yang paling top. Marko top. Yaumal kiamati, di hari kiamat besok. Maka woi enggak apa-apa. Ini undang-undangnya kok gini, memang enggak akan pernah ada undang-undang yang baik ya di dunia, undang-undang yang manusia. Yang bikin bukan orang-orang baik. Nah itu ya. Tapi orang-orang yang punya kepentingan, nggak akan pernah ada. Maka nggak apa-apa, tunggu besok di akhirat saja. Nah, masing-masing litujza kullu nafsin bima kasabat. Nah ini litujza, untuk dibalas. Litujza, untuk dibalas, kullu nafsin, apa setiap jiwa bima, dengan apa kasabat, yang melakukan siapa jiwa. Nah, litujza, untuk dibalas, kullu nafsin, apa setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa kasabat yang telah ia lakukan. Wahum, dan adapun mereka manusia, la yudlamuna, tidak akan dizalimi di akhirat kelak. Wahum, dan adapun mereka manusia, la yudlamuna, ialah tidak akan dizalimi. Dud, bantal-bantal Dud, masukkan Dud, sana Melayu Dud, biar gak ngantuk. Fallahu azza wa jalla, maka adapun Allah azza wa jalla, Allahu azza wa jalla, maka adapun Allah azza wa jalla, maliku jami'il umur, ialah penguasa semua perkara. Nah, ini meliputi, muhitun itu meliputi atau mengepung bil khalqi, makhluknya, meliputi, mengepung dari segala penjuru. Allah tahu bil khalqi, terhadap makhluknya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat ya. Allah itu muhitun, meliputi, mengepung. Jadi kita itu dari atas bawah, depan belakang kanan kiri diperhatikan oleh Allah. Yusibuh, memberi pahala Allah. Yusibuh, memberi pahala Allah al-atta'ina, kepada orang-orang yang taat. Wal amilina, dan orang-orang yang beramal, oleh Allah akan dikasih pahala. Tapi wayak haru, dan akan memaksa Allah, memaksa dengan siksaannya. Al-asina, kepada orang-orang yang bermaksiat. Wal kasilina, dan orang-orang yang pemalas. Wa yudhillu, dan akan menghinakan Allah. Wa yudhillu, dan menghinakan Allah al-baghina, kepada orang-orang yang congkak. Al-baghina, kepada orang-orang yang congkak.
imma fid dunya wa imma fil akhirah. Imma fid dunya, ada kalanya di dunia, wa imma fil akhirah, dan ada kalanya di akhirat. Mudah, wa imma fihi ma'an. Nah, ini paling kiloko ini. Imma terkadang Allah membalas menyiksa orang itu di dunia saja, di akhirat diampuni karena punya amal. Atau di dunia dibiarkan, oleh Allah akan disiksa di akhirat. Wa imma fihi ma'an, dan ada kalanya di dua-duanya karena saking gelingnya dihukum di dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa imma fihi ma, dan ada kalanya fihi ma di dunia akhirat ma'an bersama-sama. Naudzubillah min, itulah hak prerogatifnya Allah, itu terserah Allah karena Allah Maliki Yaumiddin. Ya. Maka harus seimbang. Di samping kita percaya Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, paham? Tapi jangan kok leha-leha Allah itu Maliki Yaumiddin. Nah, inilah kenapa Allah mengeterapkan seperti ini. Wa bihada, dan sebab ini. Wa bihada, dan sebab ini tamat akan sempurna at-tarbiyah, itu apa, pemeliharaan. Ya. Tamat akan sempurna at-tarbiyah, itu apa, pemeliharaan, apa, perawatan, pengasuhan, pendidikan. Wa nazamah, dan tertata. Wa nazamah, dan tertata. Al-alamu, apa, alam. Jadi seperti itu tarbiyahnya Allah itu sempurna, dan alam semesta ini akan tertata. Kalau tidak, gitu loh, ya. Ada pertanyaan? Romo? Facebook ada pertanyaan enggak? Anak-anak ada pertanyaan enggak? Wes, anak-anak ngerti ya, bahwa tegas itu juga diperlukan pada saat murid-murid ini menyepelekan. Paham? Jadi kamu pertama kali diumumkan kepada semua santri supaya membersihkan kamar dan gini-gini. Kedua diumumkan, kalau 3 kali ngeyel bisa dipentung. Kenapa? Karena kalau tidak begitu tidak akan terwujud kebaikan. Paham? Tapi kalau bisa jadi manusia, gak usah nunggu dimurkai Allah, ya. Jangan menunggu murkanya Allah, jangan nunggu dimarahi guru. Ayo berusahalah berbuat baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.